momen Ramadan ini kita manfaatkan. Karena semua kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Kullu amali ibnu Adam yudha'ifu bi asri amsalihah ila sabimatin ila masyaallah. Jadi amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah satu semisalnya 10 sampai 700 sampai masya Allah. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jasi. Dan puasa adalah milikku dan saya langsung akan memberikan pahala puasa. Jadi yang perlu pada saat ini kita perhatikan adalah amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Kita jangan menunggu kaya untuk memberikan makan orang. Karena menunggu kaya itu tidak akan kaya-kaya. Orang yang kaya itu masih katakan saya belum kaya. Karena dalilnya tidak seperti itu. Dalilnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang, hartanya melimpah ruah. Banyak. Itu. Melimpah ruah hartanya. Tetap harus semangat berinfak. Dharra, melarat. Sedikit sekali, umpamanya sehari cuma dapat 10.000. Maka yang 5.000 sisihkan untuk memberikan, belikan donat saja. Taruh di masjid. Karena dalilnya man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi shaiman la yang khusus sayan. Barang siapa yang beri makan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahalanya orang yang berpuasa tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau memberi takjil, alangkah baiknya di masjid. Kalau di jalan kita tidak tahu sasaran kita. Kadang-kadang orang tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti tidak dapat pahala. Maka kalau di masjid insya Allah jelas puasa semua. Mau berbuka puasa, dimakan anak-anak kita. Itu umpamanya kita kumpulkan 5 donat berarti sudah dapat pahalanya 5 orang berpuasa. Tidak dikurangi. Nah kita puasa berarti 6. Jangan nunggu kaya. Itu. Karena kalau nunggu kaya tidak kaya-kaya itu sampai mati. Karena orang yang kaya itu tidak merasa kaya. Dari situ. Jadi dalilnya seperti itu. Maka kesempatan pada ini, kenapa kita hidup di dunia ini yang sementara? Allah memberikan kebebasan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi. An Sahal bin Sa'ad qala jaa Jibril faqala ya Muhammad isma' syi'ta fa innaka mayitun ahbib ma' syi'ta fa innaka yufarriquhu wa'mal ma' syi'ta fa innaka majsyun bi syarafal mu'minin qiyamul lail. Jadi dari Sahal bin Sa'ad berkata Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda berkata ya Muhammad hiduplah kamu sekehendakmu. Tapi ingat pasti kamu akan mati. Ini kebebasan. Man amila sholihan fali nafsi wa man asab 'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh maka bermanfaat bagi dirinya dan barang siapa yang beramal jelek maka akan berat bagi dirinya. Ini mutlak kemerdekaan, kebebasan bagi kita. Kalau kita menjadi orang yang iman, otomatis kita memilih kehidupan yang layak untuk masuk ke dalam surga. Ini pilihan. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita yang menentukan apakah kita mau siap bertarwih atau tidak, atau malah malasan di rumah. Nah itu. Ini pilihan dari hidupan kita. Kenapa? Setelah mati itu hanya 3 yang ikut ya. Hanya 3 yang ikut. Yadba'ul mayyitu salasun. Wariyar usnani wahidun wa yabqa wahidun. Jadi yang mengikuti terhadap mayit itu ada 3. Yang 2 kembali, yang 1 tetap. Wa yadba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dan yang ikut itu adalah istrinya, hartanya, dan amalannya. Dan yang tetap adalah amalannya yang 2 pulang. Walaupun umpamanya istrinya itu cantik seperti apa, semelohe denok debleng katanya itu. Tapi kalau sudah meninggal tidak akan berani menemani di dalam kubur.
Itu. Maka akan pulang. Itu. Setelah pulang itu nanti kalau masih cantik itu pasti tidak lama kemudian itu akan dinikahin oleh orang lain. Itu. Tapi kalau dalam surat Al-Baqarah itu nunggu masa idahnya 3 bulan 10 hari ya. Jadi 4 bulan 10 hari, 130 hari itu baru disindir-sindir. Jadi kalau ada orang tetangganya itu mau nyindir itu biasanya pakai nyanyian itu. Itu biasanya. Nyanyiannya begini. Itu ya. Jadi kalau surah saya kadang-kadang kurang ya. Janda kembang tengah malam tidur sendiri. Terus dijawab itu sama jandanya itu. Makanya jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti diambil orang. Nah di situ. Jadi walaupun itu bapaknya juga demikian. Walaupun istrinya orang suaminya itu gagah seperti apa, itu nanti kalau sudah meninggal itu pasti istrinya meninggal tidak akan ingat-ingat yang sudah meninggal, pasti akan cari lagi itu daripada kedinginan. Lah di sini inilah Bapak Ibu, maka ini harta juga akan dibawa pulang. Walaupun kaya seperti apa, tidak ada mobilnya itu disimpan dalam kubur, itu tidak ada. Itu. Jadi kembali yang tetap adalah amal. Lah amal kita inilah yang nanti akan menemani di alam barzakh dan juga bagi anak-anaknya. Maka anak-anaknya ini harus bisa membaca Al-Qur'an yang secara otomatis langsung kalau dia membaca Al-Qur'an maka akan terkirim, terutama surat Mulk ya. Yang dibaca itu surat Mulk itu meringankan beban azab kubur, bukan membebaskan. Di dalam kubur itu tidak ada bebasan, siksa. Tapi di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan itu bebas, dia berhenti. Hari Jumat juga berhenti. Nah itu. Ini dalam 1 bulan berhenti azab kubur. Maka bahkan di dalam Al-Quran itu Iqra' ma tayassara minal Quran.